Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan rahmat sehat dan bisa berkumpul dalam acara diseminasi PKG PJOK dengan judul Rancangan Pembelajaran Berbasis Proyek. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita rahmat iman dan Islam. Pertama dan utama sekali, marilah kita yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 28 Sejunjung, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha yang sempat hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk kelancaran acara kita minta dulu sepatah kata dan sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 28 Sejunjung. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru, pada siang hari ini mari kita sama-sama mendengarkan dengan hikmat tentang PKG PJOK. Jadi dalam hal ini mungkin akan disampaikan oleh Bu Wis. Mari kita menyimak apa-apa yang beliau sampaikan. Mungkin itu sekedar penghantar dari kami. Terima kasih atas segala kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Wis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Acara kita lanjutkan dengan penyampaian program rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam rangka pemenuhan tugas dari PKG PJOK. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Wismiyarti. Kepada Ibu disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek, di mana untuk kata-kata mukadimah dan penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Di sini sedikit sebelum masuk ke materi atau rancangan, di sini saya akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah peserta PKG PJOK. Mungkin ibu-ibu dan bapak sudah tahu. PKG ini adalah pengembangan kompetensi guru, di mana di sini mapelnya adalah PJOK. Kegiatan ini sudah dilaksanakan hampir 3 bulan. Jadi pada bulan November ini adalah merupakan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG yang saya laksanakan. Untuk rancangan pembelajaran ini mungkin saya juga dalam tahap memulai. Jadi mohon nanti masukan dari Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah melaksanakan pembelajaran yang proyek. Yang pertama di sini Bapak Ibu lihat di depan. Ini adalah fasilitator PKG PJOK saya, yaitu Pak Popo Hartono SSIGR, di mana beliau adalah mendampingi kami selama 3 bulan ini dalam kegiatan PKG. Di sini saya mengambil temanya adalah peningkatan prestasi belajar melalui pendidikan kebugaran PJOK dan pemanfaatan aset sekolah. Di mana topiknya itu Bu Cerma. Saya menamakannya Bu Cerma. Kepanjangannya yaitu Bugar Cerdas Bersama. Di sini lebih ke kebugaran jasmani.
Oke Bapak Ibu, di sini adalah latar belakang. Apa yang melatar belakangi saya mengambil proyek tentang kebugaran jasmani, di mana di sini dari SMP 28 Sijung itu memiliki banyak aset. Ya, jadi aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, sehingga minat dan bakat anak ini tersalurkan. Setelah menggali potensi sebagian besar siswa atau peserta didik di sekolah, dapat diamati bahwa mereka merupakan aset manusia, di mana mereka itu mempunyai minat dan aktivitas olahraga ini sangat berminat sekali. Di mana dalam melalui pembelajaran PJOK ini dengan didukung nanti dengan mata pelajaran lain yang mungkin di Kombel ini kita kolaborasi dalam pelaksanaan proyek. Yang diantaranya itu bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Kemudian, dan dengan memanfaatkan aset fisik sekolah yang dimiliki, maka sangat diperlukan program tersebut untuk menemukan student agency, di mana anak ini kemampuannya itu atau kebebasan siswa untuk mengambil kendali atas pembelajaran mereka. Oke, di sini untuk tujuan program. Yang pertama yaitu mendorong siswa untuk aktif bergerak dan berolahraga secara rutin, sehingga nantinya meningkatkan kebugaran jasmani anak dan mencegah berbagai penyakit yang ada pada anak tersebut. Untuk tujuan yang kedua di sini adalah menyelaraskan kebugaran fisik dengan kemampuan kognitif siswa, sehingga mereka lebih fokus. Mungkin nanti konsentrasi dalam belajar dan berprestasi dalam pembelajarannya. Untuk tujuan selanjutnya, yang ketiga yaitu membentuk pola hidup sehat melalui pendidikan dan praktik kebiasaan atau praktik langsung, sehingga kebiasaan ini terbawa hingga mereka nanti dewasa. Itu yang diharapkan tujuannya. Kemudian yang keempat, ini mengajarkan nilai-nilai. Ya, kerjasama nanti mungkin sportivitas, kemudian disiplin melalui kegiatan olahraga dan aktivitas fisik dalam bentuk kelompok nantinya. Oke, di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk capaiannya, di sini untuk peningkatan kebugaran fisik siswa yang terukur melalui tes kebugaran berkala. Kemudian meningkatnya nilai akademik dan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan peserta didik, termasuk pola makan dan aktivitas fisik rutin mereka. Untuk langkah-langkah nanti yang akan dilakukan, yang pertama itu berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya sebagai penanggung jawab di Kombel juga. Kemudian merencanakan program dengan komunitas belajar seperti yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Nanti saat proyek juga ada kolaborasi dari semua pihak Kombel. Kemudian mensosialisasikan ke peserta didik khususnya kelas 7. Di sini saya nanti mengambil dalam proyeknya itu kelas 7. Kemudian setelah itu nanti baru melaksanakan program, baru seterusnya evaluasi dan refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian hasil, di mana guru sebagai fasilitator itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani mereka. Kemudian kesiapan peserta didik lebih siap menghadapi tantangan akademik ataupun nanti non-akademik dengan mental dan fisik yang lebih baik. Di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, untuk program ini merupakan kegiatan co-kurikuler nantinya. Kegiatan kurikuler yaitu di luar jam pembelajaran anak yang biasanya, tetapi masih mendukung pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian di sini juga melibatkan komunitas belajar di SMP 28. Jadi nanti juga ada koordinasi dari semua anggota Kombel dan guru-guru mapel. Kemudian di sini juga melibatkan peserta didik kelas 7.
Ya, yang diambil di sini untuk tes ini itu melibatkan kelas 7. Kemudian mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Jadi nanti aset yang ada di sekolah ini mendukung dalam kegiatan proyek yang akan dilakukan. Kemudian proyek ini direncanakan selama 1 bulan, di mana pada semester genap tahun 2025. Kenapa saya mengambil di sini pada semester genap? Karena nanti juga ada kegiatan ANBK, di mana di sini kan menuntut anak untuk lebih fokus. Mungkin mereka yang mudah lelah ini dengan kondisi fisik yang baik, nanti diharapkan anak-anak bisa lebih fokus dalam ujian mereka. Kemudian di sini juga mitra kerjanya itu orang tua dan juga masyarakat sekitar. Dimana nanti kalau seandainya tesnya dilakukan di lingkungan sekolah, itu pasti terlibatnya masyarakat. Mungkin memantau anak dan segala macam. Di sini bisa Bapak Ibu lihat pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini berarti aset yang ada di sekolah sesuai yang sudah saya lihat dan kenapa saya mengambil tes kebugaran ini. Untuk yang pertama, di sini ada asetnya aset manusia, di mana manusia ini seperti kepala sekolah. Kepala sekolah itu berperan sebagai penanggung jawab nantinya. Kemudian kombel atau komunitas belajar sekolah itu fasilitasnya. Kemudian guru yang ada di sini, guru yang ada di kombel juga itu sebagai pendamping, di mana tenaga pendidik dan kependidikan itu semuanya bekerja sama. Kemudian siswa ini sebagai pesertanya atau pemeran utama dalam kegiatan ini. Jadi kita nanti Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator, sedangkan yang melakukan dan merancang segala macam nanti di lapangan saat tes itu adalah peserta didik. Kemudian ada masyarakat sekitar ini sebagai pendukung. Nah, kemudian yang kedua itu ada aset finansial, di mana di sekolah kita juga ada dana BOS, ya. Jadi untuk program ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aset finansial. Kemudian ada di sini aset fisik. Aset fisik kita ada seperti lapangan sekolah dan peralatan sekolah, seperti contohnya nanti laptop ada, kemudian infokus kita juga ada, ya, di mana nanti kalau seandainya sudah melakukan tes atau saat melakukan tes, nanti juga HP kita bisa dalam pelaksanaannya. Untuk infokus dan juga laptop itu bisa dipakai nanti saat anak di dalam kelas setelah hasil tesnya keluar. Kemudian ada di sini aset sosial, di mana di sini juga ada masyarakat sekitar sangat berpengaruh untuk program ini. Oke, di sini adalah rencana evaluasi. Ya, evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada kegiatan program ini berlangsung, yaitu awal semester genap 2025 atau semester 2 nantinya. Karena untuk persiapan semester 1 kegiatan ANBK kita mau melihat bagaimana nanti anak. Untuk pengukuran evaluasi itu menggunakan prosedur TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia, yaitu tingkat SMP. Nanti ada rubriknya, di mana untuk tes ini sudah ada dari Kemendikbud sendiri. Selain melakukan evaluasi bersama komunitas belajar sekolah terkait program ini, di mana apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, apakah sudah mencapai tujuan atau belum, kami juga akan meminta umpan balik dari kepala sekolah, kemudian dari Bapak Ibu nanti sebagai anggota kompel ataupun guru mapel, kemudian dari peserta didik sendiri sebagai aktor mereka yang melakukan. Jadi nanti ada juga umpan balik dari mereka dari pelaksanaan tes. Program ini juga dijadikan tolak ukur ya peserta didik kelas 7 khususnya dalam pelaksanaan ANBK. Seperti yang saya sampaikan juga tadi Bapak Ibu, bukan berarti nanti ya tes ini tidak dilakukan tetapi anak tidak maksimal, bukan begitu. Tetapi tes ini dilakukan nanti diharapkan anak-anak yang mungkin kondisi fisiknya kurang baik itu meningkat. Dengan meningkat mungkin mereka nanti kelelahan, tidak terlalu kelelahan, seperti daya tahannya bagus, nanti kelincahannya juga bagus, jadi nanti otaknya juga berjalan dengan baik.
Kemudian kemungkinan tantangan. Ini kemungkinan tantangan yang akan terjadi selama program berlangsung, yaitu kurangnya waktu koordinasi dengan pihak orang tua dan solusi yang akan berkoordinasi dengan komunitas belajar sekolah untuk tambahan waktu supaya dapat berjalan dengan baik. Jadi di sini mungkin nanti juga ada koordinasi dengan orang tua, mungkin anak-anaknya di rumah mungkin anak-anak di rumah, selama mereka di rumah mungkin mereka aktif segala macam. Tetapi di sekolah mungkin mereka seperti yang sudah kita ketahui, di dalam kelas anak-anak juga ada yang tidur. Saat aktivitas pun mereka tetap saja mereka sangat kelelahan sekali. Jadi ini kemungkinan nanti tantangan akan dihadapi. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk penyampaian program yang akan saya rancang itu mungkin hanya cukup sekian. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Demikian Bapak Ibu penyampaian program kita oleh Ibu Wisniati. Kita buka sesi diskusi 2 atau 3 pertanyaan kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, disilakan. Oke, Bu Fia, silakan Bu Fia. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan bertanya atau ingin lebih mengetahui lebih dalam. Yang pertama, tadi kita punya tujuan dan ada beberapa tujuan, kalau tidak salah ada 4. Yang akan saya tanyakan di sini, tujuan akhir dari pelaksanaan rancangan program proyek Bu Cerma ini. Yang kedua, hasil yang didapatkan yang seperti apa gitu, hasilnya, dampaknya apakah kepada sekolah, peserta didik, atau kepada fasilitatornya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada tadi dari Bu Fia, pertanyaannya ada 2 tadi ya. Lalu silakan kepada Bu Nia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya tadi melihat ada beberapa aspek yang ditampilkan untuk mendukung kegiatan atau perencanaan aksi yang dilakukan oleh pemateri. Di sini saya mau bertanya, bagaimana tips atau trik kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Kadang aset yang ada tanpa kerjasama itu kan belum bisa kita pakai sebagai sebuah pendukung. Nah, sekarang bagaimana trik dan tips Ibu untuk memaksimalkan aset yang ada demi terwujudnya tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dulu, ada 3 pertanyaan dari 2 orang penanya, Bapak Ibu. Yang pertama tadi pertanyaan dari Bu Fia, apa tujuan akhir dari program Bu Cerma ini? Lalu pertanyaan kedua, hasil apa yang ingin kita dapatkan dari program ini? Lalu pertanyaan ketiga dari Bu Nil, kita di sekolah memiliki beberapa aset pendukung. Lalu bagaimana tips and trik dari Bu Wis untuk memberdayakan aset sekolah ini demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada siswa? Kepada Bu Wis, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Di sini tadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Yang pertama tadi dari Kak Pia, pertanyaannya yaitu tujuan akhir dari program Bu Cerma atau proyek yang saya lakukan. Kemudian hasil yang ingin didapatkan. Program tadi seperti yang sudah Bapak Ibu lihat, itu ada program kebugaran jasmani anak. Di mana di sini tujuan akhir dari program ini nantinya kita bisa melihat
bagaimana tingkat kebugaran jasmani anak dengan tes kebugaran jasmani atau TKJI. Ya, TKJI ini juga bisa Bapak Ibu lihat nanti di internet itu banyak sekali. Itu sudah diriset oleh Kemendikbud. Jadi untuk tingkat SMP itu banyak sekali tes TKJI-nya. Bisa mungkin seperti bagaimana nanti mengetes daya tahan, kekuatan, kelincahan anak. Ya, di sini mungkin lebih ke daya tahan karena kita dalam pembelajaran, di mana kita lihat anak-anak ini sering sekali tidur dalam belajar. Ya, saat aktivitas olahraga pun yang mereka sukai pun, ya, tetap saja mereka mengalami kelelahan dan sebentar saja mereka sudah tidak kuat lagi. Kemudian tadi juga ada kegiatan ANBK di sekolah. Kegiatan ANBK ini kita tahu sendiri Bapak Ibu, di mana kita juga pernah sulinjar ya. Mungkin tesnya tidak jauh beda, mungkin mereka lebih rumit. Jadi untuk nanti tes ini atau dalam pelaksanaan ANBK, kita anak-anak itu dituntut untuk fokus, konsentrasi. Ya, di mana mereka itu tidak bosan nanti saat kegiatan. Ya, jadi tujuan akhirnya dari program yang saya lakukan itu nanti kita bisa melihat tingkat kebugaran dengan tes yang kita lakukan. Mungkin satu anak dengan anak lain itu beda nanti tingkat kebugarannya. Jadi setelah itu nanti kita bisa melakukan lagi peningkatan dari hasil yang kita lakukan. Tadi kan juga ada sesi mungkin refleksi atau evaluasi nanti setelah tes dilakukan dengan anak. Kemudian ada umpan balik dari Kombel ataupun dari sekolah. Jadi nanti kita bisa juga kembali di Kombel untuk untuk tes yang sudah dilakukan nanti umpan baliknya seperti apa yang perlu kita tingkatkan, apa mungkin yang menjadi kendala bagi mereka, apakah tes tersebut bisa mereka gunakan nanti untuk kegiatan yang lain. Kemudian hasil yang ingin didapatkan tadi juga sudah disampaikan bahwa hasilnya diharapkan anak-anak ini setelah tahu nanti tes kebugaran mereka tingkatnya. Nah, nanti baru mereka bisa, mungkin saya masih di level 1 atau saya masih di level 2. Saya harus meningkatkan kembali agar nanti ternyata tes ini, kebugaran ini seperti daya tahan, kardio anak, nanti bisa mereka tingkatkan kembali. Jadi mereka merasa bahwa ini bermanfaat sekali setelah tesnya selesai. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bu Nilma, bahwasanya tadi kan saya juga menyampaikan di sini aset sekolah yang dimiliki. Ada aset manusia, di mana manusia ini seperti kepala sekolah, guru-guru, dan juga siswa sebagai nanti pesertanya. Kemudian ada tadi finansial, ya seperti yang kita tahu juga ada dana bos sekolah. Kemudian aset fisiknya, ada sosialnya. Pertanyaan Bu Nilma tadi, bagaimana tips atau trik untuk memberdayakan aset sekolah demi terwujudnya program? Ya, tips dan trik. Mungkin di sini Bu Nilma yang bisa saya sampaikan, bahwasanya mungkin saya juga dalam tahap belajar, jadi mungkin untuk pemanfaatan segala macamnya mungkin belum terlalu bisa optimal. Tetapi karena pertanyaannya adalah tips dan trik dari saya, yang pertama tadi kan kita ada aset manusia. Aset manusia seperti yang sudah kita lakukan mungkin ya Bapak Ibu, di mana kita sering sekali berkolaborasi, bekerja sama, baik di dalam Kombel ataupun mungkin tidak di dalam Kombel untuk kemajuan anak. Di mana yang kita tahu mungkin anak-anak yang mungkin kurang dalam belajar, mungkin punya tingkat pemahaman yang berbeda, kita selalu berkolaborasi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi. Memang kita semuanya satu persepsi, bahwasanya mungkin untuk anak-anak yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, kita bekerja sama bagaimana mereka benar-benar bisa nanti percaya bahwasanya di sekolah ini ada aturan-aturan yang berlaku, kita sepakati bersama. Ya, jadi nanti diharapkan anak-anak itu memang benar, semua guru mereka perlakukan juga sama. Kemudian tips dan trik kembali, seperti halnya mungkin dana bos sekolah yang kita punya, ya itu juga harus koordinasi, kolaborasi. Jadi mungkin yang bisa saya tekankan di sini itu kolaborasi, kerjasama. Ya, jadi satu persepsi.
Jadi itu yang mungkin bisa semua kegiatan itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau tidak ada koordinasi kerjasama, mungkin kegiatan itu tidak akan berlangsung sepenuhnya. Mungkin hanya sebagian bisa. Mungkin itu punya yang bisa disampaikan. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Wis. Jadi untuk pertanyaan Bu Fia tadi, apa tujuannya itu mempersiapkan kebugaran siswa kita. Mungkin nanti hasil dari data yang diperoleh Bu Wis ini bisa menjadi nanti inspirasi ataupun apa dalam merancang program ekskul yang bisa diikuti oleh anak. Itu mungkin Lalu tips and trik tadi sudah disampaikan oleh Bu Wis bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah supaya nanti aset-aset ini kita berdayakan dengan sangat baik. Oke Bapak Ibu, apakah masih ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan pendapat ataupun memberikan pertanyaan? Silakan. Oke, silakan Pak Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau tidak salah kami mendengar itu ada tes kebugaran, ada kolaborasi dengan majelis guru. Bahkan tadi disebutkan ada guru bahasa Indonesia dan guru-guru yang lain. Yang kami ketahui tentang tes kebugaran itu semacam blik tes. Tentu akan melibatkan banyak guru, mungkin aset bisa pakai meter, dibuat garis. Jadi yang kami sampaikan, yang kami tanyakan ke Uis, berarti guru-guru ini semacam melibatkan mungkin agak 5 orang guru. Ada yang kan ada alat tadi itu, alat yang disediakan oleh Kemendikbud. Alat ini dibeli BOS atau di-download melalui HP. Itu anak-anak kelas 7 itu disuruh berbaris, baru dites kebugaran. Karena kami juga pernah ikut tes kebugaran. Jadi dibuat garis sekian jaraknya. Siapa guru-guru ini dilibatkan dan dalam jam sekolah atau luar sekolah. Jadi dilibatkan baru keluar tes. Ini level 1 mungkin sampai level 7. Nah, yang level 1 mungkin ditingkatkan pola makan, pola hidup yang sehat. Jadi yang ingin kami tanyakan ke Luis, alat ini diusulkan ke sekolah, finansialnya itu dibeli atau di-download. Jadi guru-guru mungkin apakah ditentukan misalnya hari Kamis kita akan tes kebugaran kelas 7. Semua guru-guru, Bapak Ibu guru ikut panitia. Baru keluar hasil level-level per anak. Setiap anak mungkin penanganannya berbeda-beda. Yang level 7 berarti bisa lari. Yang level 1 mungkin hanya bisa voli. Yang level 3 mungkin bisa main bola. Jadi apakah sudah sampai seperti itu mungkin tujuan dari apa tadi? Bu Cerna ya? Bukan cerdas bersama. Mungkin itu wis teknis pelaksanaan itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak Mal. Ini pertanyaan komplit mungkin langsung bisa dijawab oleh Bu Wis. Kepada Bu Wis silakan. Baik, terima kasih Pak Mal atas pertanyaannya. Di sini mungkin tadi ya dalam penyampaian mungkin belum tergambar apa yang akan dilakukan saat pelaksanaan proyek kebugaran yang akan dilakukan. Di mana tadi memang untuk proyek ini melibatkan semua aspek di sekolah, baik itu guru, siswa, kelas sekolah, pombel yang ada untuk kelancaran. Dimana contohnya untuk pombel ini semuanya nanti Bapak Ibu dilibatkan. Tetapi yang untuk lebih spesifiknya, contohnya di sini saya mengambil untuk pembagian perannya, di mana saya guru PJOK itu nanti merancang pembelajaran proyek ini atau fasilitator nanti saat anak melakukan. Kemudian seperti guru matematika, perhitungan hasil PKJI. Nanti kan ada hasilnya dalam bentuk angka-angka ya Bapak Ibu. Jadi nanti hasil ini ya kerjasama atau kolaborasi dengan guru matematika. Kemudian juga ada guru bahasa Indonesia seperti pembuatan nanti laporan akhir kegiatan. Kemudian juga dari guru TIK contohnya nanti dokumentasi saat pelaksanaan. Jadi untuk guru-guru yang lain semuanya terlibat Bapak Ibu. Tapi mungkin yang lebih spesifiknya mungkin ada beberapa guru. Kemudian bentuk tes apa nantinya akan dilaksanakan? Tadi Pak Mal bertanya. Untuk tes yang akan dilakukan tes TKJI, tes kebugaran jasmani.
di mana nanti untuk tes kebugaran ini ada rubrik penilaiannya. Contohnya di sini, tadi Pak Mal bertanya alat-alat ya Pak Mal. Tetapi yang karena saya juga melihat aset di sekolah kita juga tidak mendukung alat-alat yang mungkin lebih profesionalnya dalam kegiatan tes. Jadi saya di sini mungkin mengambil beberapa tes yang tidak terlalu menggunakan alat yang ribet. Jadi contohnya lari, mungkin kan kita tadi asetnya ada lapangan. Kemudian ada lingkungan sekitar kita yang juga kita manfaatkan untuk biasanya jalan pagi. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan aset yang ada. Jadi untuk tesnya ini, di sini beberapa tes yang saya gunakan itu dalam perencanaan ya Pak Ibu. Contohnya di sini ada lari 50 meter, kemudian lari 600 meter. Nanti putra-putrinya juga berbeda. Di sini ada kategorinya Pak Ibu. Nanti ada waktu ya untuk menyelesaikan lari selama 50 meter. Ada kategorinya nanti mungkin baik, kurang, cukup baik, sangat baik. Kemudian ada penilaiannya setiap rubrik yang ada kategorinya. Ya, ini nilai-nilainya. Ya, mungkin kategori di sini sangat baik itu 100 nilainya. Kalau yang baik nanti kan ada rentangnya. Ya. Jadi dari rentang ini nanti kita bisa melihat hasil yang dilakukan oleh anak setiap tes. Di sini mungkin contohnya ada beberapa tes. Lari 50 meter, lari 600 meter, ada mungkin push up yang mungkin tidak terlalu menggunakan alat, kemudian sit up, kemudian juga ada shuttle run. Jadi dari hasil keseluruhan ini kita nanti bisa melihat dari keseluruhan kita tambahkan nanti dibagi ada hasilnya. Mungkin kita juga karena itu perlu koordinasi juga dengan guru mapel matematika karena penghitungan. Jadi nanti itulah nanti contoh tes yang akan dilakukan. Jadi untuk alat-alat tadi apakah memakai alat diusulkan ke sekolah, untuk tes ini mungkin tidak terlalu menggunakan alat yang banyak ataupun yang ribet ya. Jadi mungkin alat-alatnya hanya apa yang ada yang tersedia. Kemudian yang utamanya itu adalah peserta atau anak-anak yang dilibatkan. Jadi nanti kelas 7 yang dilibatkan. Kenapa? Karena mereka persiapan untuk ANBK kelas 8-nya. Kalau kelas 8 dan 9 kemarin saya ambil, otomatis kelas 8 sudah melakukan ANBK juga. Kemudian kelas 9 juga sudah mau tamat sekarang. Jadi makanya kelas 7 karena persiapan ANBK juga. Jadi tujuan akhirnya bukan hanya ANBK, tetapi bagaimana nanti anak-anak di pembelajaran mereka bisa lebih fokus, konsentrasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi diharapkan tes ini nanti mengukur kebugaran anak. Jadi ada nanti step-stepnya bagaimana nanti anak itu meningkatkan kembali. Mungkin levelnya baru di bawah, kemudian nanti bisa mereka tingkatkan. Mungkin nilai saya baru 70, Bu. Berarti bagaimana cara mereka nanti meningkatkannya? Itu nanti kolaborasi lagi, kerjasama lagi. Bagaimana nanti solusi yang akan diberikan. Nah, mungkin itu Pak Mal yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Wis. Bagaimana Pak Mal? Kira-kira udah terbayang ini? Oke, siap. Oke. Terima kasih Bu Wis. Mungkin sesi diskusi kita akhiri dulu. Untuk sesi penyampaian program ini kita cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kita akhiri sesi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi yang kedua ya Bapak Ibu, kita asesmen.